وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih untuk Tishifa atas pembacaan tilawahnya tadi. Semoga dengan dimulainya kegiatan kali ini dengan tilawah, semoga kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mungkin kita sudah dari tadi menunggu-nunggu untuk Grand Karimah closing kali ini. Jadi untuk mempersingkat waktu juga, kita langsung saja untuk memasuki materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Nuri Fauziah. Sebelumnya, saya izin Ustazah untuk membacakan CV Ustazah terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, pemateri kita yaitu Ustazah Nuri Fauziah yang lahir di Tasikmalaya 25 November 1984. Alamatnya di Pakis Tirtosari nomor 7/25. Alhamdulillah Ustazah sudah menikah dengan Ustadz Cahyo Siswa Utomo ST. Pendidikan Ustazah Nuri Fauziah S1 yaitu Fakultas Psikologi UNER dari tahun 2002 sampai 2006. Untuk S2 Magister Profesi Psikologi UNER 2006 sampai 2008. Kemudian untuk aktivitas Ustazah Nuri sendiri yaitu wira swasta, psikolog, trainer, founder Sakinah Center, founder dan direktur Triple C Daycare, PG dan TK. Kemudian moto hidupnya adalah menjadi jembatan ilmu, hidayah, dan rezeki bagi orang lain. Sebelumnya saya ingin menyapa Ustazah. Assalamualaikum Ustazah Nuri Fauziah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Sabira ya? Nggih Ustazah. Sehat-sehat ya semuanya? Alhamdulillah sehat Ustazah. Ustazah sendiri sehat nggih? Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi untuk mempersingkat waktu juga nggih Ustazah, mungkin saya bisa serahkan waktu dan tempat untuk Ustazah buat memaparkan materi pada malam hari ini. Untuk Ustazah Nuri Fauziah, disilahkan. Jazakillah khair, Sabira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Utifillah yang dirahmati Allah, yang disayang Allah, para muslimah yang luar biasa. Masya Allah, Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah di tengah situasi yang masih bergulat dengan pandemi.
Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim melalui media online. Semoga walaupun kita bersilaturahim dengan media online, energi positifnya, barokahnya, kemanfaatan ilmunya, ridho Allah tetap bisa kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini. Hari ini saya akan sharing ya, lebih tepatnya terkait dengan bagaimana sih seputaran aktivitas seorang muslimah dalam melakukan aktivitas dakwah. Saya yakin di sini semua aktivis dakwah ya, insya Allah ya, yang memiliki kecenderungan untuk menjadi salah satu di antara penolong agama Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tolong dilanjutkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sudah sempat diperkenalkan ya. Saya juga alumni UNER. Lebih tepatnya saya alumni psikologi UNER tahun 2002 ya. Ini teman-teman kira-kira 2002 ini udah lahir apa belum ya? Sudah ya, insya Allah dong ya. Tapi mungkin masih PAUD gitu kali ya. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya merasakan indahnya beraktivitas dakwah di kampus. Yang mana memang sebelumnya tidak punya gambaran aktivitas organisasi, dan Alhamdulillah diizinkan Allah untuk bisa merasakan nikmatnya dakwah di kampus. Bagi saya pribadi, yang namanya kuliah sejati itu justru adalah di lembaga dakwah ya, bukan di kampus yang sesungguhnya gitu ya. Aktivitas SKS saya ketika itu lebih banyak syuro ya daripada kuliah. Alhamdulillah, tetapi saya merasakan bahwa perkembangan diri, wawasan, keimanan, pemahaman ya, lalu juga keterampilan sosial, keterampilan untuk kebutuhan hidup atau life skill itu justru banyak sekali saya dapatkan di lembaga dakwah. Ketika itu saya alhamdulillah aktif di SKI. Alhamdulillah, oleh karenanya buat teman-teman semua di sini yang semua tergabung ya insya Allah dalam mosaik ya, justru harus sangat bersyukur ya, karena Allah izinkan kita untuk bisa mencicipi rasanya menjadi penolong agama Allah di kampus. Nah, kenapa saya bilang ditekankan di kampus? Karena di kampus ini ibaratnya kita lagi di lab, yang mana kalau misalkan salah, ya kita error-error, keliru-keliru, itu masih banyak dimaafkan, nggak apa-apa lah, namanya masih belajar, nggak apa-apa lah, namanya masih mahasiswa, masih dimaafkan ya. Nanti ketika sudah lulus, benar-benar terjun ke dunia masyarakat, berdakwah dengan objek dakwah yang sesungguhnya, di situ benar-benar nanti bisa merasakan bahwa luar biasa ya, seberat apapun aktivitas dulu dakwah di kampus itu masih nggak ada apa-apanya daripada dakwah di masyarakat ya, yang nanti akan menemukan mungkin heterogenitas ya. Di kampus itu sudah heterogen, tapi nanti di masyarakat lebih heterogen lagi. Yang dulu mungkin nanti di kampus itu ngelus dada gitu, ya Allah, astagfirullahaladzim, angele ya, susah banget disuruh datang kajian, tinggal ngeklik aja loh link Zoom ya, kok angele ono ae misalkan ya. Nanti di masyarakat itu bukan cuma sekadar perkara seperti itu, belum lagi penolakan, belum lagi mungkin cemooh, belum lagi mungkin ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap kita, dan hal-hal lainnya gitu ya, yang nanti akan rasakan. Oleh karenanya sangatlah bersyukur, benar-benar dinikmati fase-fase ini. Jangan pengen buru-buru. Nah, kadang-kadang kalau udah pada jumut ya, yang udah mbak-mbak, yang udah angkatan semester 5 ke atas ya, semester 6, 7, 8 ke atas apalagi, itu tuh udah kayak sok-sokan, udah ini sudah saatnya kalian ya, saya sudah terlalu tua gitu, sehingga rapatnya nggak pernah datang, setiap kali ada agenda juga nggak pernah muncul karena sudah ngerasa sudah terlalu senior gitu ya. Padahal selama anti masih punya kesempatan untuk berkontribusi di dakwah kampus, maka berkontribusilah sekecil apapun kontribusi yang bisa diberikan. Karena bagi saya pribadi benar-benar merasakan dampaknya luar biasa ketika sudah berkiprah di dunia masyarakat ya, di dunia profesi. Alhamdulillah ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini lanjut,
kita akan berbicara tentang bagaimana sih seluk-beluk seorang muslimah dalam berdakwah, apa peran kita, bagaimana hal yang harus kita lakukan, yang harus kita siapkan agar nanti kelak benar-benar ketika masanya kita menjadi seorang daiyah di tengah masyarakat yang sesungguhnya kita sudah benar-benar siap lahir batin ya. Oke, Utifillah, inilah jalan dakwah, jalan yang tidak mudah ya. Lanjut ya tadi. Nah, jalan yang tidak mudah, bahkan di kampus pun saya yakin teman-teman semua di sini sudah mulai merasakan dinamikanya, seluk-beluknya, lika-likunya, onak dan durinya, ya, kepayahannya, dan lain sebagainya gitu. Benar-benar Masya Allah, betapa rasanya itu mungkin ada ya segelintir di antara kita, di antara teman-teman kita yang aktif dalam organisasi dakwah sudah mulai ada perasaan ya Allah, botese, angelese ya, udah mulai sambat dan lain sebagainya ya. Karena memang inilah jalan dakwah. Gak ada yang mengatakan bahwa ketika kita berada di jalan yang merupakan warasatul anbiya, yang merupakan adalah warisan para nabi, gak ada yang mengatakan bahwa ini akan mudah. Justru ketika kita memilih untuk menjadi pewaris Nabi, maka siap-siaplah kita itu untuk akrab dengan kesulitan demi kesulitan. Ya, inilah jalan dakwah, jalan yang tidak mudah, jalan yang penuh liku, jalan yang penuh onak duri, jalan yang penuh dengan hambatan. Kalau anti berjalan di jalan dakwah, lalu anti merasa jalannya itu begitu lancar, begitu mulus, tanpa hambatan, tengok kanan kiri, jangan-jangan anti salah langkah, jangan-jangan itu bukan jalan dakwah ya, tapi jalan ke sawah gitu ya, alam yang pematangnya lurus-lurus aja gitu kan. Selama memang kita berada di jalan dakwah, maka siap-siaplah bahwa jalan dakwah bukanlah jalan yang mudah. Tapi lanjut bahwa ya dalam Fussilat ayat 33, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah dan mengerjakan amal solih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Fussilat ayat 33 artinya adalah bahwa ketika kita memilih untuk menjadi bagian dari pewaris Nabi, maka kita termasuk di antara orang-orang yang ditinggikan oleh Allah. Ya, yang diberikan tempat spesial di sisi Allah. Mereka yang lebih baik perkataannya. Semoga itu adalah salah satunya adalah kita. Ya, karena kita menjadi salah satu di antara orang-orang yang menjadi pewaris Nabi. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita sampaikan kepada orang, itu merupakan sebaik-baik perkataan. Belum lagi ada kabar gembira lagi selanjutnya, bahwa dalam Quran surah Muhammad ayat 7, hai orang-orang mukmin, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ini benar-benar saya pegang sampai hari ini. Ya, khususnya ketika zaman dulu di kampus, di mana SKS Syuro, SKS Aksi, SKS Liko, ya, jauh lebih banyak daripada SKS kuliah. Ini benar-benar saya pegang. Saya yakin bahwa ketika kita niatkan menolong agama Allah dan kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam menjalankannya, maka Allah yang akan mudahkan perkara dunia kita. Itu benar-benar saya pegang banget. Dan Masya Allah, benar-benar nih ya, catat deh. Dan Masya Allah, ketika kita benar-benar lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, lalu pun juga kita ya tetap memenuhi ikhtiar dunia, ya, dengan cara kita belajar dan lain sebagainya, yakin bahwa Allah yang akan mudahkan bab akademis kita. Ini saya buktikan sendiri. Beberapa kali saya alhamdulillah ya lulus dan lolos ya ini ya. Ada yang lulus, ada yang lolos. Yang lulus emang benar-benar melalui prosedur umumnya, alhamdulillah lulus. Yang lolos ini benar-benar miracle. Nah ya, judulnya kan miracle ya. Yang lolos ini benar-benar miracle. Kita mulai dari yang lulus dulu aja ya, alhamdulillah. Dengan aktivitas dakwah kampus yang ketika itu bisa dikatakan ya cukup padat ya. Alhamdulillah Allah izinkan saya pribadi untuk bisa ketika itu menjadi lulusan tercepat ya. Ketika itu lulus kurang dari 4 tahun itu masih langka di zaman itu ya. Alhamdulillah Allah izinkan. Lalu tidak lama berselang
langsung kuliah lagi ya, karena alhamdulillah dapat kemudahan dari kampus ya, kayak semacam kayak dapat beasiswa gitu ya, karena ketika itu termasuk yang pecah rekor. Alhamdulillah itu yang lulus ya, yang lolos jauh lebih banyak. Ya, yang lolos jauh lebih banyak, ini miracle luar biasa. Yang pertama ketika itu awal-awal semester 2 kalau nggak salah ya, semester 2. Karena terlalu sering aksi ya, kalau zaman sekarang kan nggak ada, jarang-jarang aksi, apalagi pandemi gini, mungkin aksinya via Zoom gitu kali ya, atau via TikTok gitu ya, saya juga nggak paham ya aksi zaman pandemi ini seperti apa. Karena zaman dulu itu saya sering turun ke jalan, nah saya salah hitung nih, kan biasanya kita punya jatah nggak masuk ya, dari berapa kali pertemuan itu jatah untuk bolos tuh berapa persen gitu ya. Terus saya salah hitung. Saya pikir saya masih punya jatah, sehingga ketika ada aksi berangkat-berangkat aja. Udah, karena ngerasa bahwa ya kita menolong agama Allah. Ya, intang surullah yang surkum sabit akdamakum gitu ya. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan teguhkan kedudukannya. Sesemangat itu. Bismillah, budal pokoknya ya. Setiap kali ada panggilan aksi, budal. Panggilan aksi, budal. Qadarullah ternyata ujian akhir semesternya antropologi itu saya nggak bisa ikutan karena kurang absennya. Ya, jadi masuk di lembar presensi dan ditulisin daftar nama orang-orang yang tidak bisa mengikuti ujian akhir semester antropologi. Saya salah satunya. Wah, saya langsung dong, kok saya ini ya nggak bisa ikutan, dan apalagi ini mata kuliah antropologi yang tidak ada setiap semester, adanya lagi tahun depan gitu. Terus coba ngelobi dosen, ketika itu dosen cuma bilang begini, ya sudahlah kamu berdoa saja gitu ya. Pokoknya intinya saya tidak diizinkan, dianggap tidak ikut ujian, tapi ya silahkan aja kalau mau ikut ujian, nilaimu tetap tidak pokoknya tidak dianggap karena memang tidak seharusnya tidak mengikuti ujian. Tapi sudah, om berdoa saja. Ya sudah, selama masih diberi kesempatan untuk bisa duduk di kelas untuk mengikuti ujian, maka di situ selalu ada harapan ya. Doanya dikencangkan. Alhamdulillah, utifillah, masya Allah, lulus dengan nilai AB ya, alhamdulillah. Sampai saya tuh bingung, teman-teman saya yang sesama yang tidak bisa ikut ujian karena presensinya kurang, itu nggak ada yang lulus. Saya aja yang lulus, masya Allah. Ya, padahal mereka semua ya sama-sama ikut kayak saya ya, ikut ujian kayak saya, cuma nggak ada yang lulus. Yang lulus alhamdulillah cuma saya. Itu satu. Yang kedua, banyaklah pokoknya, kalau yang cuma sekedar kayak misalkan nggak belajar gitu ya, nggak belajar full, hanya belajar satu halaman itu saja, ternyata ujian yang keluar yang pas kita belajar itu ada, itu juga masya Allah ya. Ketika hari H ujian itu katanya open book ya, akhirnya coba nyari fotokopian seadanya gitu kan untuk bisa open book. Alhamdulillah yang saya siapkan itu ya memang yang ada di situ gitu kan. Alhamdulillah banyak lah kalau yang hal-hal seperti itu. Ini yang cerita yang spektakuler aja ya. Yang kedua ini KKN, ini benar-benar tidak terlupakan lagi nih. Ketika itu KKN zaman saya itu masih di kota Surabaya ya. Jadi KKN-nya belum keluar kota Surabaya. KKN masih di Surabaya, tapi saya dapat kecamatan yang pucuk perbatasan dengan Gresik. Saya di Kecamatan Benowo, Kelurahan Romo Kalisari. Ya, kalau nggak masuk kecamatan, ketika itu masuknya Kecamatan Benowo ya, nggak tahu sekarang kalau sudah masuk kecamatan lain. Nah, karena merasa bahwa itu masih Surabaya, sehingga saya setiap hari itu masih sering ke kampus. Ya, untuk apa? Untuk syuro. Ya. Jadi KKN terus syuro jalan, sampai teman saya yang KKN-nya itu emang di seputaran kampus, deket-deket kampus, dia tanya gini, loh kamu kok nggak KKN sih? Loh aku KKN. Loh tapi kamu ke kampus terus? Loh iya, soalnya aku masih ngurusin ini SKI ya. Saya bilang gitu sama teman saya, oh kamu nggak tahu KKN kok, bla 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 bla, sama-sama saya deh gitu kan. Ya, alhamdulillah memang ya saya ke KKN, cuman tidak serajin teman KKN saya yang lain. Teman KKN saya yang lain itu bahkan mereka sampai nginep di situ, sampai jadi kader Jumantik, sampai jadi kader PKK. Pokoknya setiap aktivitas warga teman-teman saya itu pada ikut. Saya tuh hanya datang di saat-saat yang memang wajib datang, dan memang ya setiap hari pasti datang ke sana. Cuman nggak full dari pagi sampai sore, apalagi nggak sampai inap.
dan saya datang di hal-hal yang wajib aja seperti itu. Ya udah, sisanya ngapain? Sisanya saya menolong agama Allah itu. Bismillah, syuro, apa segala macam, pokoknya ada daurah apa, jadi kepanitiaan ini itu dan lain sebagainya, megang halakoh ya. Ketika itu di zaman itu, alhamdulillah Allah sudah mengamanahkan saya megang 6 kelompok halakoh nih, aneka genre, genre anak-anak, anak kampus sampai ibu-ibu ya. Seperti itu. Alhamdulillah mulai dari satu fakultas, beda fakultas, pokoknya alhamdulillah satu pekan itu megang 6 halakoh gitu kan, seperti itu. Nah, itu aktivitasnya setiap hari melakukan itu. Alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah nilai KKN saya dapat A. Ya. Sampai saya ketemu sama teman saya ini, ya teman saya ini nonis ya, dia bilang, Nuri kamu kok bisa dapat A? Kamu kan nggak pernah KKN ya, dia bilang kayak gitu. Ya tergantung amal ibadah ya, ketika itu masih belum belajar tawadu ya, jadi masih agak-agak sombong gitu kan ya, tergantung amal ibadah ya. Seperti itu, alhamdulillah saya dapat nilai A. Yang lain sekali lagi nih, yang lain bahkan yang rajin itu paling tinggi nilainya BC. Sisanya C. Ya, hanya saya A, terus ketua kelompok saya lupa nilainya berapa ketua kelompok itu. Yang lainnya nilainya BC dan C. Masya Allah, belum skripsi. Masya Allah, benar-benar merasakan bahwa Allah meneguhkan kedudukan kita. Jadi buat uhtifillah di sini ya, buat uhtifillah di sini yang saat ini menjadi berikrar untuk menjadi penolong agama Allah, la raiba fi, jangan ragu, yakin, luruskan niat. Kalau ternyata Allah kasih hambatan apapun itu bukan karena dakwah kita yang salah, tapi mungkin ada niat kita yang keliru, ikhtiar kita yang keliru, diluruskan lagi. Insya Allah, selama kita ikhlas lillahi ta'ala, kita menjalankan semua karena Allah, maka insya Allah, ya Allah yang jamin akan meneguhkan kedudukan kita di dunia, terlebih nanti di akhirat. Itu ya. Nah, oleh karenanya itulah menjadi landasan, menjadi motivasi, menjadi semangat kenapa kita harus terus berdakwah. Ya, jangan sampai kita berdakwah hanya gara-gara makhluk, hanya gara-gara disuruh sama Mbak ini ikutan mosaik, akhirnya ikutan. Saya ikutan mosaik karena ketua mosaiknya ganteng, ikutan. Saya ikutan mosaik biar apa? Nambah-nambahin portofolio nanti, CV ya, agar nanti saya gampang dapat pekerjaan, dapat kredit. Ya, akhirnya ikutan. Selama niatnya bukan karena Allah, pasti di situ ada aja rintangan. Tapi selama karena Allah, ketika pun Allah izinkan berikan rintangan, maka rintangan itu bukan melemahkan, tapi sesungguhnya rintangan itu untuk menguatkan, ya. Dan cukuplah kita yakin dengan janji Allah. Nah, tifitlah kita punya contoh-contoh daiyah-daiyah yang sepanjang sejarah namanya terus harum, yang bisa kita jadikan sebagai teladan, ya. Siapakah saja mereka di antara para daiyah-daiyah di masa terdahulu? Silahkan dilanjut slide-nya. Yang pertama tentu kita tahu ya bahwa Bunda Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh wanita lain di hatinya Rasulullah. Kenapa? Ya, lanjut tuh. Karena Bunda Khadijah binti Khuwailid memberikan teladan kepada kita bagaimana ia menjadi seorang supporting system yang amat luar biasa dari dakwah suaminya. Ya, ketika Allah izinkan Rasulullah ya menjadi seorang utusan, menjadi seorang rasul, maka di antara gemuruh hati yang dirasakan oleh Rasulullah, maka Khadijah binti Khuwailid memberikan keteduhan, memberikan ketenangan, menguatkan, menyelimuti, dan menjadi orang pertama yang beriman. Ya, ketika yang lainnya meragukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika itu, maka Khadijah binti Khuwailid tampil sebagai seorang istri yang wafa, yang setia, yang loyal, yang memberikan semuanya untuk dakwah fi sabilillah, menjadi orang yang begitu beriman, mengimani Rasulullah pertama sebelum yang lainnya. Maka pastikan bahwa kelak ketika kita sudah menjadi seorang istri dari seorang mujahid, dari seorang dai, maka
kita bisa meneladani sebagaimana teladan dilakukan oleh Bunda Khadijah, menjadi peneguh dakwah suami, bukan malah gandoli. Nah, ya ini catat nih ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, sejak dulu ketika memang sudah aktif di dakwah kampus, saya selalu berdoa bahwa suatu hari nanti Allah izinkan saya untuk memiliki atau diberikan rezeki keluarga dakwah, ya, yang dimana masing-masing itu bisa meneguhkan dakwah satu sama lain. Dan Masya Allah gitu ya, apa yang menjadi doa kita hari ini, ketika kita yakin bahwa doa itu akan dikabul oleh Allah, dan ketika kita sempurnakan ikhtiar-ikhtiar kebaikan kita, maka takdir kita esok hari akan berjalan bahkan lebih baik daripada doa yang kita panjatkan. Itu bisa jadi adalah keterkabulan doa dan bahkan lebih baik dari itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini merasakan bahwa Allah mengabulkan doa, di mana memang ya seperti ini contohnya ya, saya lagi live di sini, suami lagi live di kamar sebelah gitu kan, sehingga ya ini yang alhamdulillah di antara doa yang dikabulkan oleh Allah. Oleh karenanya berdoalah dari sekarang sebanyak-banyaknya agar kelak kita menjadi peneguh dakwah suami kita, bukan menjadi orang yang malah ngaboti ya, bikin akhirnya dakwah suami menjadi terhambat. Nauzubillahi min zalik. Yang kedua, ada juga Ummul Mukminin Bunda Aisyah binti Abu Bakar, yang beliau adalah seorang daiyah ya. Namun kekhususan beliau lebih kepada karena keilmuan beliau yang luar biasa, menjadi rujukan para sahabat, menjadi tempat para sahabat untuk meminta fatwa, ya, karena saking banyaknya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau, ya, karena kecerdasan seorang Aisyah binti Abu Bakar, maka beliau berdakwah melalui intelektualitasnya, melalui kapasitas keilmuannya. Maka hari ini mungkin ada di antara anti yang ngerasa bahwa kalau saya model-modelan kayak heroik kayak gitu, kayaknya saya nggak bisa, saya tuh senangnya penelitian, saya senangnya itu belajar. Nah, maka pastikan dengan ilmu yang Allah amanahkan itu pun juga bisa menjadi ladang dakwah, sebagaimana Bunda Aisyah binti Abu Bakar menjadi tempat sahabat bertanya. Lalu yang selanjutnya ada lagi daiyah di masa terdahulu, Asma binti Abu Bakar. Ya, ini diantara contoh seorang sahabiah yang luar biasa tanpa rasa takut, ya, menjadi penyuplai logistik ketika Rasulullah dan ayahandanya tercinta melakukan proses hijrah yang luar biasa, amat mencekam, ya. Lalu ada lagi, nah ini sosok seorang ibu yang luar biasa, Khansa binti Amr. Khansa binti Amr ini adalah ibu dari para syuhada. Ketika ia menangis justru bukan karena anaknya sudah syahid, sudah wafat, mati di jalan Allah, syahid fisabilillah, tetapi ia menangis karena ia sudah tidak punya putra lagi untuk bisa ia wakafkan di jalan dakwah. Masya Allah. Ya, maka kelak ketika kita menjadi seorang ibu, semoga kita bisa meneladani Khansa binti Amr yang justru menjadi motivator luar biasa bagi anak-anaknya untuk bisa juga aktif terlibat dalam aktivitas dakwah, bukan malah nanti ketika jadi ibu jangan gak usah melu wis nang oma ae mediki kui segala macam. Ada yang kayak gitu, ada ya. Ada ibunya aktivis tapi malah anaknya mau jadi aktivis digandoli, ada. Semoga kita bukan yang demikian ya. Semoga kita bisa meneladani sebagaimana teladan Khansa binti Amr. Lalu selanjutnya, ini juga luar biasa, ya, dijuluki sebagai tamengnya Rasulullah. Siapakah dia? Nusaibah binti Ka'ab, atau kita kenal juga dengan sebutan Ummu Imarah. Ya, dia luar biasa sekali. Kenapa? Karena dengan heroiknya, dengan gagah beraninya. Kalau mungkin beberapa bulan yang lalu sempat muncul ya di tengah pandemi ini, kisah Mulan di remake dengan model live action, kisah seorang prajurit wanita di Cina ya yang menentang tradisi bahwa yang berperang hanyalah seorang laki-laki dan dia menjadi pendobrak berperang sebagai seorang prajurit wanita. Maka dalam Islam sudah mengakui bahwa perempuan pun bisa berkontribusi dalam jihad fisabilillah yang al-qital, yang dalam peperangan ya, sebagaimana teladan yang di
dilakukan oleh Nusaybah binti Ka'ab. Maka ketika itu dalam kondisi setelah perang Uhud, di mana kondisi beliau penuh dengan tusukan, ya, ada belasan tusukan di tubuhnya, dan yang paling parah adalah kondisi lehernya yang sudah sangat-sangat kritis, ya. Namun apa yang dilakukan oleh Nusaybah? Apakah ia mengeluh? Apakah dia apakah dia menyesal? Apakah dia kapok? Enggak, ya. Justru dalam kondisi seperti itu dia masih mengkhawatirkan Rasulullah. Bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Rasulullah datang menghibur Nusaybah, dan Nusaybah minta didoakan semoga ia dan keluarganya termasuk di antara peneman Rasulullah nanti di surga. Maka ketika Rasulullah mendoakan, ya, agar Nusaybah dan keluarga ini menjadi teman Rasulullah kelak di surga, maka Nusaybah mengatakan, sudah, aku tidak perlu mengkhawatirkan dan mengeluhkan lagi perkara dunia. Masya Allah, ya. Dan terakhir, ini bukan di antara golongan sahabiah, dia adalah ulama, seorang ulama wanita, ya, yang lahir di abad ke-20. Jadi jarak sama kita itu belum ada 100 tahun, tetapi beliau sudah menorehkan suatu tinta emas luar biasa sebagai seorang mujahidah di era modern, di mana dia dengan segala macam kemampuan dan kapasitas intelektual serta semangat dakwahnya dianggap sebagai suatu atau seseorang yang mengganggu stabilitas ketika itu rezim, ya, yang memang di awal-awal ketika itu di Mesir condong kepada penjajah, ya. Lalu beliau ditangkap, ditahan, dan ditahan ini jangan dibayangkan ditangkap, ditahan terus kayak ada sel elit, ya, sebagaimana para koruptor, jangan dibayangkan kayak begitu. Ditangkap, ditahan, dijebloskan ke penjara dengan anjing yang sengaja tidak diberi makan 1 pekan, ya. Bayangannya anjing itu nanti akan mencabik-cabik tubuh dari Zainab Al-Ghazali. Tapi apa? Watifillah, Masya Allah. Ini, ya, di antara janji Allah yang Allah tunaikan di dunia, ya, bahwa Allah akan menegakkannya. Allah memberikan karomah kepada Zainab Al-Ghazali. Anjing itu tidak satu pun mendekati Zainab Al-Ghazali. Malah anjing itu bersimpuh dan menjulurkan lidahnya. Seolah-olah dia itu sedang menunggu tuannya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, itulah di antara teladan-teladan daiyah di masa terdahulu. Maka di masa kini, hari ini, abad 21, jadikanlah kita, anak-anak kita, termasuk di antara para daiyah yang menjadi penolong agama Allah. Yang Allah kelak akan kuatkan kedudukannya di dunia, terlebih lagi nanti kelak di akhirat. Itulah yang selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan beramal dakwah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah memiliki semangat untuk berdakwah? Kita mulai dari mana? Apakah kita mulai dari keluarga dulu? Harus bagus, baru kita berdakwah di luar? Atau kita mulai dari apa? Menjilbabi hati dulu, menjilbabi rambut dulu, menjilbabi apa? Ya, maka ini akan menjadi pedoman, ini akan menjadi panduan tingkatan kita dalam melakukan amalan dakwah. Yang pertama adalah kita beramal dakwah dengan cara kita melakukan proses yang namanya islahun nafs, perbaikan diri, ya. Maka pastikan seiring dengan berjalannya kita memperbaiki diri kita, maka seiring itu pula lah kita bisa mengajak orang-orang di sekitar kita, ya, untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Ya, maka yang pertama harus dilakukan adalah perbaikan diri, islahun nafs. Kalau hari ini teman-teman semua di sini sudah terlibat dalam mentoring kah, halakoh kah, daurah atau apapun dan lain sebagainya, maka itu adalah di antara wasilah, ya, di antara sarana-sarana perbaikan diri. Maka manfaatkanlah, maka optimalkanlah. Bersyukurlah bahwa kita berada di tengah-tengah orang-orang yang memperhatikan amalan yaumiyah kita, yang memperhatikan tilawah kita, yang memperhatikan sholat malam kita, yang memperhatikan saum sunnah kita, yang memperhatikan rawatib kita. Di luar sana mereka nggak peduli dengan bahkan sholat fardu kita. Maka pastikan kita bersyukur dengan cara kita
aktif terlibat dalam kegiatan pembinaan. Lalu yang selanjutnya kita disiplin ya. Di siapa nih di sini setiap kali datang nih kok terlambat? Nah ya, dimulai dari situ memperbaiki diri. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang melalaikan kewajiban kita, termasuk di antaranya adalah menjaga waktu. Ya. Lalu yang kedua adalah membentuk keluarga Islami. Tapi sekali lagi utifillah, tidak harus menunggu keluarga kita benar-benar Islami baru kita berdakwah. Maka kalau misalkan seperti itu, maka Nabi Nuh tidak akan berdakwah kepada kaumnya. Kalau menunggu seperti itu, Nabi Nuh tidak akan berdakwah kepada kaumnya. Maka kita membentuk keluarga Islami, berusaha mendakwahi keluarga kita, sambil kita pun juga menyebarkan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Apa-apa yang kita lebih dulu tahu daripada mereka, dengan perasaan tawadu bahwa yang memberikan ilmu itu adalah Allah, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita. Maka bismillah, kalau hari ini kita masih berstatus single lillah, maka dimulai dari keluarga kita, ayah ibu kita, adik kakak kita, insya Allah menjadi para pendukung dakwah. Pelan-pelan, semampu kita. Mereka nggak mau, nggak apa-apa. Allah nanti yang akan membolak-balikkan hati mereka. Kita nggak usah putus asa. Lalu yang selanjutnya, setelah kita membentuk keluarga Islami, kita membina masyarakat, irsyadul mujtama, kita membina masyarakat. Dengan cara kita tampil sebagai tokoh-tokoh di lingkungan-lingkungan kita. Ya, nanti kelak anti sudah lulus dari kampus, maka silahkan anti berperan dengan profesi anti, dengan peran-peran di lingkungan sosial anti. Mungkin ada yang berperan sebagai ibu RT, ya, ada yang berperan sebagai penggerak PKK, sebagai kader lingkungan, ada yang berperan memang dia di dunia profesi, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai ibu rumah tangga sekalipun, maka jadilah kita pribadi yang signifikan, yang dimana kita itu bisa meninggalkan jejak kebaikan. Kalau di dunia ini kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, kita egois untuk sekedar memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, kelak di akhirat tidak ada yang akan berfatwa kebaikan, tidak akan ada yang bersaksi kebaikan untuk kita, dan kita akan sungguh merugi. Maka mumpung sekarang kita diberi kesempatan untuk beramal solih sebanyak-banyaknya, pastikan kita bisa menebarkan benih-benih kebaikan dimanapun kita berada. Kelak nanti di akhirat kita akan sangat bersyukur bahwa kita pernah melakukan suatu amal dakwah di dunia. Lalu yang selanjutnya, setelah masyarakat ini menjadi masyarakat yang baik, maka insya Allah memperbaiki negara itu menjadi suatu hal yang niscaya. Karena apa? Karena masyarakat-masyarakatnya ini sudah dari masyarakat-masyarakat yang terbina, masyarakat-masyarakat yang terdidik, dan memperbaiki negara ini dalam rangka apa? Menghadirkan negara yang lebih baik, ya, yang bisa memberikan rasa aman, rasa adil, ya, yang bisa menjamin hak-hak warga negara dan lain sebagainya. Dan terakhir kita bisa menjadi rahmatan lil alamin. Itu diantara tingkatan beramal dakwah. Lalu bagaimana dengan kita sebagai seorang muslimah? Tadi sudah disampaikan contoh-contoh teladan para daiyah di masa lalu. Lalu juga kita sudah sama-sama saling menguatkan motivasi kenapa kita harus berdakwah. Lalu juga tadi kita sudah mengkaji tentang tingkatan dalam berdakwah. Lalu peran kita seperti apa? Apa yang bisa kita kerjakan? Bagaimana cara kita ini untuk melakukan suatu dakwah, suatu aktivitas kebaikan, mengajak orang lain kepada kebaikan, ya. Tifilah bahwa peran muslimah ada 4, ya. Saya tambahkan, kalau biasanya para aktivis LDK itu 3 perannya, maka saya tambahkan, ya. Yang pertama adalah sebagai seorang mar'atus sholihah, yang kedua adalah seorang zaujatu muti'ah, lalu selanjutnya jadi ummul madrasah, dan yang terakhir jadi da'iyatul muntijah, ya. Oke, kita bedah satu-satu. Hari ini mungkin anti belum berstatus sebagai seorang zaujah, sebagai seorang pasangan dari seseorang, sebagai seorang istri. Anti belum berstatus sebagai seorang ummahat, belum berstatus menjadi sebagai seorang ibu.
ya, tetapi anti hari ini berstatus sebagai seorang muslimah. Maka apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslimah? Yang pertama, pastikan bahwa kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di hari Allah berikan hidayah kepada kita, di hari Allah berikan petunjuk kepada diri kita, maka di hari itu kita berikan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, dengan apa? Dengan apapun yang bisa kita lakukan semampu kita. Kita belum berhijab, datanglah petunjuk ke hati kita bahwa Allah berikan petunjuk ke hati kita untuk memiliki kecenderungan hati memenuhi syariat Allah untuk berhijab. Maka di hari itu berhijablah. Tapi saya masih belum sanggup kalau berhijabnya harus rapi, harus lebar, harus pakai rok dan lain sebagainya. Saya belum punya. Ya seadanya dulu, semampunya dulu. Ya, sambil pelan-pelan seiring dengan bertambahnya pemahaman, dengan bertambahnya ilmu, dengan meningkatnya iman, maka Allah akan semakin berikan petunjuk kepada hati kita. Maka di situ kita tingkatkan, ya, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat lagi kepada Allah, semakin mirip, semakin mirip, semakin mirip dengan apa yang diteladankan oleh Rasulullah. Yang kedua, sebagai seorang muslimah, tentu kita harus pandai-pandai menjaga diri dan kehormatan kita. Apalagi ini zaman yang luar biasa ya. Di zaman saya aja yang belum ada media sosial, itu luar biasa di antara godaan-godaan seorang akhwat ya. Mungkin godaan akhwat, insya Allah nggak ada lah, saya yakin di sini. Akhwat seorang muslimah ya, yang mau diajak berdua-duaan di pojokan ya. Tetapi masih belum bisa menahan godaan ya dari DM, dari komen-komen, dari chat-chatan dan lain sebagainya. Maka di antara ikhtiar kita agar Allah berikan keberkahan atas apa yang kita ikhtiarkan, atas apa yang kita dakwahkan, agar perkataan kita lebih bisa didengarkan oleh orang lain, menjadi hujah, menjadi fatwa ya, maka pastikan kita jaga kesucian dari diri kita dengan cara kita menjaga diri kita sebaik-baiknya, kita jaga diri kita dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar, dari dosa besar, naudzubillah, bahkan dosa kecil. Nah, bahkan dosanya seorang dai atau daiyah adalah ketika berlama-lama, berbanyak-banyak dalam melakukan aktivitas mubah. Nah, itu dosanya itu kayak gitu. Jadi kalau level dosa kita itu masih level dosa beneran, ya, apalagi naudzubillah sampai dosa besar, nah itu masih belum level dai. Ya baru sekedar level muslim atau ya baru pra muslim, ya bahkan mukmin pun belum. Baru Islam KTP gitu ya. Bahkan belum memenuhi standar rukun Islam, apalagi rukun iman. Nah, kalau jadi seorang daiyah, maka dosanya itu levelnya adalah melakukan aktivitas mubah yang berlebihan. Contoh, nonton drakor, nah ya, nonton drakor, kebaperan nonton drakor, berlama-lama nonton drakor boleh nggak? Kalau saya sih ya boleh-boleh aja, selama kita pun juga tahu diri kapan kita bisa membatasi diri dan kita bisa mengambil pelajaran hikmah dari apa yang kita tonton. Tapi kalau kita tidak bisa mengambil hikmah, malah kita jadi kebaperan, malah jadi bucin, ya, malah kita jadi halu, ngayal kemana-mana, ya. Yang lagi heboh ini apa? Saya nggak ngikutin ya, tim dosan dan tim apa itu ya, saya nggak ngikutin ya, kehaluan gitu ya, kita pengen jadi timnya siapa dan lain sebagainya. Kalau masih levelnya kayak gitu, sebaiknya kita coba training diri kita ini agar kita bisa mujahadun li nafsi, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita. Tapi kalau kita sudah bisa ya melawan hawa nafsu kita, ya silakan aja, itu pun bagian dari sarana kita menambah wawasan agar kita bisa lebih luas dalam berinteraksi dengan objek dakwah kita, ya, seperti itu. Nah, sehingga di antara level dosanya dai adalah berlama-lama melakukan aktivitas mubah, ya, berlebihan dan melakukan aktivitas mubah. Yang terakhir adalah menghiasi dengan amal soleh dan akhlakul karimah, ya. Seorang mar'atu solihah adalah mereka yang senantiasa menjadikan hari demi harinya melakukan aktivitas amal solih. Dan hari demi harinya amal solih itu semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat.
Kalau kemarin belum sholat malam, maka hari ini sholat malam. Kalau hari ini sholat malamnya 2 rakaat, besok-besok sholat malamnya ditambahkan. Kalau hari ini belum sholat duha, besok sholat duha. Kalau hari ini belum sedekah, besok sedekah. Terus seperti itu. Sehingga kalaupun nanti terjadi futur, ya, kita futur itu di level standar mukmin, ya, standar mukmin. Kalau kita menuju kepada standar muhsin, orang yang ihsan. Nah, tapi kalau misalkan kita masih OTW dari muslim menuju mukmin, ya sekurang-kurangnya lah standar futurnya kita itu adalah standar muslim. Kita tetap mengikhtiarkan amal-amal wajib kita tetap optimal. Contoh, futur kita, walaupun kita futur, tapi sholat wajib kita itu jangan sampai terlambat. Ya, walaupun kita lagi futur, Ramadan kita itu bayar kodonya janganlah sampai Rojab, ya baru bayar kodok Ramadan. Jadi namanya bayar utang puasa itu ya usahakan di bulan Syawal udah beres kalian sama puasa Syawalnya. Jangan bayar puasa kodok Ramadan itu di bulan Rajab ya. Di bulan Syakban sebulan lagi mau Ramadan baru bayar utang puasa. Nah, berarti kan masih mengabaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Ya, maka seorang mar'atu sholihah adalah mereka yang senantiasa menghiasi diri dengan amal sholih, dengan ibadah sepenuh hati dan dengan perbaikan diri. Nah, kalau kata Joker, orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Nah, maka belum masuk nih standar ini. Karena bagi seorang muslim, apalagi bagi seorang mukmin, bagi seorang muslimah, bagi seorang mukminah, orang baik itu mau disakiti, mau dihianati, mau dikecewakan, mau diduakan, mau ditikung teman sendiri, tetap berbuat baik. Nggak ada masalah dia mau berbuat jahat sama kita, nggak perlu dibalas dengan kejahatan. Apa bedanya kita dengan dia kalau sama-sama jahatnya? Ya, orang baik itu adalah ketika kita tetap berbuat baik apapun yang terjadi, mau dihianati, mau ditikung teman sendiri, mau disakiti, mau di apapun lah pokoknya yang negatif, yang buruk dan lain sebagainya, kita tetap membalas dengan kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan yang kita lakukan sesungguhnya akan kembali kepada diri kita. Begitupun juga dengan keburukan. Keburukan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Daripada kita mendapatkan keburukan karena ulah kita sendiri, lebih baik kita panen amal kebaikan. Karena kita menebarkan benih-benih kebaikan dimanapun kita berada. Mulai sekarang, riyadhah, ikhtiar, ya, semangat untuk menjadi pribadi baik apapun yang dilakukan orang lain terhadap kita. Lalu yang kedua, peran kita menjadi zaujatu muti'ah, menjadi seorang istri yang taat. Maka kita hanya akan mudah taat kepada suami manakala kita sudah mampu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita akan sulit untuk taat sama suami kalau kita tuh nggak taat sama Allah dan Rasul-Nya. Karena sebaik-baik motivasi kita untuk taat kepada suami adalah karena kita ingin mengharapkan keridhaan Allah, keridhaan Rasul, syafaat Rasul, pertolongan Allah. Kita tidak taat kepada suami karena kita kebucinan sama suami kita. Kita taat kepada suami kita karena Allah memerintahkan demikian dan kita mencintai suami kita karena Allah. Kalau karena Allah, maka yakin nggak ada tuh namanya istri-istri posesif, cemburu buta, ya nggak ada. Kenapa? Dia yakin Allah menjaga suaminya, Allah yang akan jaga pandangan suaminya, Allah yang akan jaga pendengarannya, Allah yang akan jaga lisannya, Allah yang akan mudahkan jalannya, Allah yang akan berikan pertolongan dan rezeki kepada suami kita dari arah yang tak disangka. Kata kuncinya harus taat kepada Allah. Ya. Maka kalau misalkan suaminya, naudzubillah, saya yakin bukan muslimah yang ada di sini dan juga muslimah di luar sana ya, tapi ini adalah ya orang-orang yang masih OTW menjadi seorang muslimah ya. Kalau misalkan ya ada nih orang yang misalkan suami selingkuh, ya kita balas selingkuh lagi ya, sama gilanya kalau kayak gitu ya. Sama buruknya, ya untuk apa? Kalau misalkan orang suami kita berbuat salah, ya nauzubillah jangan sampai selingkuh ya, ataupun berbuat salah, atau kita pun juga berbuat salah dan lain sebagainya, maka balaslah dengan berbuat baik, dakwahilah, ya, nasihatilah, ya,
dengarkan keluh kesahnya, karena yakin setiap amal perbuatan itu pasti punya alasan yang melatar belakangnya. Maka dengarkan alasan tersebut sebelum kita melakukan suatu tindakan yang impulsif. Yang kedua, seorang zaujatu muti'ah adalah mereka yang menyejukkan ketika dipandang. Nah, oleh karenanya sekarang mumpung para singgelilah semua, jangan kehaluan membayangkan nanti aku berumah tangga pengennya begini, begitu. Jangan kehaluan seperti itu, jangan membayangkan yang nanti, kita mulai dari saat ini, ya. Gimana caranya kita menyukai dipandang? Tidak ditentukan oleh kualitas skincare, ya ingat. Tapi ditentukan oleh apa? Oleh hati yang senantiasa bersyukur, hati yang penuh dengan kecintaan kepada Allah, maka di situ Allah akan datangkan kebahagiaan. Kalau sudah bahagia, maka aura terpancar dari wajah kita itu aura yang menenangkan, menyejukkan. Bahkan kita akan selalu dianggap awet muda ya. Seperti itu, oh, masih muda ya gitu ya. Kenapa? Kualitas kecantikan wanita di bawah usia 25 ya, itu ditentukan oleh faktor genetik ya. Tapi di atas 25 atau yang sudah menikah itu ditentukan oleh kebahagiaan pernikahan. Maka kebahagiaan pernikahan ditentukan oleh apa? Ditentukan dari hati yang senantiasa bersyukur. Kita hanya mampu bersyukur manakala kita mencintai Allah dan mencintai pasangan kita karena Allah. Terakhir, menjaga diri dan harta suami. Dan itu dimulai dari sekarang, jangan nunggu nanti aja deh. Dimulai dari sekarang, ya. Dimulai dari sekarang. Gimana caranya kita mampu untuk mengelola keuangan. Kalau hari ini kita masih boros, masih sering minta sama orang tua, maka kita masih belum memenuhi standar kualifikasi yang ini, ya. Insya Allah nggak panjang-panjang. Ini nanti kalau panjang bakalan sampai tahajud, ya. Lanjut aja. Selanjutnya, peran selanjutnya adalah kita sebagai, mohon maaf ya, itu ada typo ya, itu bukan Zawjatul Muti'ah, seharusnya itu adalah Ummul Madrasah ya. Sebagai seorang Ummul Madrasah, kita berharap tentunya ketika kelak Allah izinkan kita menjadi seorang ibu, anak kita akan berbakti kepada kita. Maka itu dimulai dari kapan Utifilah? Dimulai dari hari ini dengan cara kita berbakti pada orang tua kita. Kita menjadi anak yang qurratu a'yun ya, yang ketika orang tua kita itu melihat kita itu yakin sama kita. Mereka itu tenang dengan kita ya. Mereka itu yakin bahwa anaknya itu akan dijaga oleh Allah. Karena apa? Karena bakti kita kepada orang tua. Ya. Maka kalau hari ini ngerasa bahwa misalkan ada yang bertanya sama saya, Ustazah, Bunda, Tomba, siapapun dah, terserah kalian mau manggil saya apapun ya. Gimana caranya itu biar orang tua kita itu support dakwah kita, mulai dari kita bakti sama mereka. Semakin kita bakti, tunjukkan bakti kita kepada mereka, maka mereka akan menyimpulkan bahwa, oh sejak mereka ikutan mosaik, mereka kok memperlakukan saya sebagai orang tua kok tambah baik ya, tambah bakti ya. Oh, iki gara-gara melu mosaik iki. Wes gak apa-apa, izinkan ikut mosaik. Nah, gitu. Kalau misalkan kita udah jarang, ya, tapi kok sekarang di rumah terus ya, karena kuliahnya online ya. Misalkan kalau yang ngekos, terus jarang pulang. Sekalinya pulang sampai rumah kerjaan, tidur-tiduran. Nggak pernah bantu kora-kora. Disuruh bantu ke pasar, ngedumel, ya, marah-marah. Terus ibunya ngajak cerita-cerita itu melengos. Ngomel-ngomel, ya gimana ibu, gimana orang tua kita akan support dakwah kita? Kalau misalkan melihat kita udah jarang pulang, sekalinya pulang tuh ngeselin, ya, mereka pasti nggak akan support, ya. Oleh karenanya pastikan bahwa semakin kita ingin kelak bahwa Allah anugerahkan anak yang qurratu a'yun, anak yang memang berbakti kepada kita, maka kita mulai riyadhah untuk berbakti kepada orang tua kita karena Allah. Ingat ya, karena Allah. Karena kalau bukan karena Allah, pasti nanti kita akan kecewa. Yang kedua, kita mendidik dengan keteladanan, ya. Bahwa apa yang kita sampaikan tidak akan didengar, tidak akan diteladankan, tidak akan dicontoh, tidak akan ditiru, tidak akan dilakukan manakala kita hanya berbicara tanpa kita meneladani. Makanya dimulai dari sekarang.
Jangan nunggu nanti, mulai dari sekarang. Kalau kita menyuruh orang, kalau kita ngomong A, maka pastikan kita pun juga sudah melakukan keteladanan hal demikian. Karena hati hanya bisa dibeli oleh hati, dan hati kita pancaran ya dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Yang ketiga, memperkaya diri dengan ilmu dan keterampilan. Sebagai seorang ibu, butuh banyak hal yang harus kita miliki, mulai dari keterampilan manajemen waktu, keterampilan manajemen keuangan keluarga, ya, lalu juga apalagi sekarang keterampilan menjadi guru, ya, lalu juga banyak hal lah. Maka jangan nunggu nanti, mulai dari sekarang, walaupun nanti di fakultas ekonomi dan bisnis, maka dari sekarang nyicil, bayar lagi, baca buku-buku tentang parenting, tentang mendidik anak, tarbiyatul aulad, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena nanti kalau sudah anti punya anak, itu udah nggak ada waktu lagi untuk baca buku kayak begitu. Jadi dari sekarang dicicil. Nanti tinggal praktek. Kalau nantinya sekiranya bakal jadi konflik nih, bab kurikulum pendidikan anak di rumah, bersama pasangan, bersama mertua, bersama orang tua kita sendiri, maka ributnya dari sekarang ya. Ini saya udah ribut sama ibu saya itu sejak saya umur 19-20. Sejak 17 tahun saya memutuskan untuk ingin menikah muda, umur 19-20 saya sudah belajar buku parenting, udah punya standar pengasuhan, nanti kalau punya anak akan bagaimana, dan umur segitu saya udah ribut sama ibu saya ya. Maksudnya ribut bukan gimana-gimana ya, menyamakan persepsi agar nanti ketika sudah menikah kita memang tinggal aplikasi. Alhamdulillah memang setelah menikah, alhamdulillah sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu samakan ya, karena alhamdulillah sebelum menikah sudah banyak berdiskusi, sudah banyak perdebatan, dan kita sudah menemukan benang merahnya. Dan terakhir, peran kita sebagai seorang muslimah yang bisa kita mainkan dari hari ini, dari sekarang adalah sebagai seorang da'iyatul muntijah, seorang dai, seorang daiyah yang muntij, yang produktif. Ya, ingat dakwah kita ini berorientasi bahwa apa yang kita lakukan ini bisa menjadi bekal kita pulang, bisa menjadi jariah yang akan kita bawa kelak ketika nanti kita tiada, maka pastikan yang kita kerjakan ini produktif, bukan cuma sekedar aksi ya, tanpa satu hal produktivitas yang berarti ya. Maka agar muntij, agar produktif, apa yang harus kita lakukan? Pastikan kita berdakwah karena cinta. Karena kalau kita berdakwah tidak karena cinta, maka kita pasti akan mudah jumpai kecewa. Ya, nggak dipilih jadi si acara, kecewa. Kenapa dia mau jadi si acara? Ya, aku mau jadi bendahara mulu, ya kecewa. Nggak dipilih jadi ketua keputrian, protes, BP, bikin mosaik reformasi, mosaik perjuangan gara-gara tidak sesuai dengan harapan. Ya, Anda berdakwah karena cinta. Karena kalau udah karena cinta, cinta kepada Allah, maka dimanapun Allah menempatkan kita, mau di depan layar, di belakang layar, bagian yang merumuskan konsep acara, atau bahkan cuma sekedar si angkut-angkut galon, si antar-antar makanan, ya. Alhamdulillah dulu di kampus saya semua sudah pernah saya rasakan, mulai dari si acara, ya, mulai dari sekretaris sampai jadi si transportasi sudah pernah dirasakan, si konsumsi sudah pernah dirasakan. Kayaknya saya merasa lebih banyak jadi si konsumsi ketika sudah mulai sepuh ya, mulai sepuh di kampus, maksudnya udah semester akhir, sudah tidak banyak amanah, melibatkan diri untuk menjadi seksi yang sangat teknis, untuk bisa memberikan kesempatan kepada adik-adik junior itu untuk bisa mengembangkan diri. Dan kita walaupun jadi si angkut-angkut galon, si angkut-angkut makanan, ataupun seksi yang kesannya remeh-temeh, jangan pernah kita tidak merasa bahwa keterlibatan kita dalam suatu agenda rapat itu signifikan. Jangan pernah kita ngerasa gitu, alah aku kan si konsumsi nyapu, aku melu rapat. Jangan pernah kayak gitu. Justru mau kita si remeh-temeh, ataupun bahkan kita nggak ada dalam kepanitiaan, ketika kita hadir di situ adalah bentuk support kita terhadap aktivitas dakwah. Bagi adik-adik kita yang udah keteladanan, oh ya, nanti kelak aku kalau jadi senior, aku tetap harus support adik-adikku. Jangan mentang-mentang udah senior, udah hilang aja dari kampus. Nah, biasanya kalau yang hilang dari kampus, biasanya ntar ada aja ceritanya ya setelah itu ya, nantilah. Kalau misalkan kita bahas khusus bab
dakwah pasca kampus ya. Lalu berkontribusi bagi umat, pastikan bahwa yang kita lakukan memang memiliki signifikansi untuk umat, kontribusi kita bagi umat, solusi bagi umat, jangan hanya pengen-pengennya kita. Contoh nih, nanti kalau kayak saya yang udah terjun di masyarakat gitu ya, bagi saya ini misalkan, oh yang namanya dakwah ini kita harus begini, pokoknya idealisme seperti idealisme ketika zaman di kampus. Ternyata objek dakwah saya itu misalkan orang-orang kampung yang memang dari segi edukasi itu memang kurang. Yang kalau misalkan diajak mikir yang agak melip itu mereka nggak paham, misalkan ibu-ibu sepuh dan lain sebagainya. Ya kita harus bisa memberikan bahwa dakwah kita ini memang solutif. Bukan cuma sekadar suatu ide, gagasan, cita-cita yang tidak mungkin untuk diaplikasikan, ya. Maka pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar memiliki kontribusi langsung bagi umat. Dan terakhir, pastikan bahwa sebagai seorang daiyah yang muntij, yang muntijah, maka pastikan bahwa kita senantiasa sibuk dengan taklim, sibuk dengan halaqah, sibuk dengan daurah, sibuk dengan aktivitas-aktivitas perbaikan diri dan tilawah. Kenapa? Karena ini adalah modal, ini adalah bahan bakar. Kalau kita setinggi apapun aktivitas dakwah kita, jam terbang kita tanpa dibekali dengan yang terakhir ini, maka suatu hari pasti kita akan jumpai kekecewaan. Kenapa? Karena ketika iman kurang, tidak disertai dengan ilmu yang bertambah, maka kita pasti akan mudah terkena tipu daya setan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya utitillah, pesan dari saya, yang namanya jalan dakwah ini adalah jalan yang sangat terjal, penuh onak duri, berat rasanya, berliku penuh dinamika, maka hanya ada satu penyemangat kita, bahwa teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu, teruslah berlari hingga kebosanan itu bosan mengejarmu, teruslah berjalan hingga keletihan itu letih bersamamu, teruslah bertahan hingga kefuturan itu futur menyertaimu, dan teruslah terjaga hingga kelesuan itu lesu menemanimu. Artinya, dalam kondisi apapun nanti, jangan pernah berhenti berdakwah, apapun itu. Ya, semoga tazkirah ini bisa bermanfaat buat kita semua, menjadi pengingat bahwa dakwah ini bukan untuk orang lain, tapi sesungguhnya kitalah yang membutuhkan dakwah ini. Maka kitalah yang harus terus menjaga semangat dalam diri kita dengan cara kita terus bergerak, kita terus bertahan, kita terus berusaha untuk meningkatkan diri agar apa yang kita lakukan dicatat Allah sebagai amal sholih, dicatat Allah sebagai suatu amal jariah ketika nanti kita tiada, apa-apa yang sudah pernah kita sampaikan kepada orang lain tetap dicatat sebagai kebaikan, pahala untuk kita di padang mahsyar kelak, ya, kita mendapatkan naungan dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Insya Allah itu semoga bermanfaat. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita di jalan dakwah. La haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, waktu-waktu semuanya. Setelah kita mendengarkan pemaparan materi dari Ustazah Nuri Fauziah pada kesempatan malam kali ini, insya Allah semangat kita sebagai seorang muslimah yang terus menggerakkan dakwah, insya Allah akan lebih meningkat lagi. Insya Allah akan menambahkan ghiroh kita dalam berdakwah, baik itu di kampus untuk sekarang ataupun nanti ketika kita sudah terjun kepada masyarakat. Baik, begini Ustazah, untuk selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Insya Allah kita akan membuka 3 orang terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab. Bisa langsung chat di kolom chat atau juga langsung bisa on mic.
Nggih, silakan untuk Mbak Mirah, bisa langsung on mic, Mbak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, jazakillahu khairan, Ustazah Nuri sudah menyampaikan materinya, Masya Allah ya, menambah kembali semangat kita untuk berdakwah melalui lembaga dakwah kampus. Sebelumnya saya izin bertanya, Ustazah, kan karena sekarang saya juga menjalani beberapa aktivitas di lembaga dakwah, dan itu saya memang merasakan suatu rasa yang begitu melelahkan. Semuanya terasa melelahkan. Ternyata amanah itu tidak semudah yang saya bayangkan. Nah, saya itu sangat memandang ustazah itu sangat luar biasa, bisa tetap menjalankan dakwah, apalagi bersama dengan suami. Nah, kalau boleh tahu apa sih motivasi ustazah untuk berdakwah dan bagaimana cara menjaga keistiqomahan dalam berdakwah itu? Mungkin itu ustazah, jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khair. Oke, Ustazah, dari Ukti Mirah, Ustazah. Oke, langsung saya jawab. Nggih, monggo Ustazah. Ukti Mirah yang disayang Allah, alhamdulillahirabbil alamin, ketika anti merasa lelah, ya, artinya bahwa anti berada di jalan yang benar, ya. Karena namanya jalan dakwah tuh nggak mungkin nggak lelah, ya. Kita pasti akan mengalami kelelahan, kesempitan, bahkan mungkin juga ada yang sudah mulai mengalami keputusasaan nih. Oh, boy caranya ya. Pas zaman saya itu, zaman dulu tuh setiap kali bikin acara itu kayaknya susah gitu mendatangkan masa, itu susah gitu ya rasanya. Nggak tahu kalau zaman sekarang mungkin lebih mudah ya. Zaman dulu tuh kayak susah gitu ya. Sampai dulu itu setiap kali ada kajian keputrian, kita kan hunting peserta ya. Hunting peserta nih. Ketika itu temanya itu bedah film. Zaman dulu kan film Islami belum sebanyak sekarang ya. Jadi kita nonton film apa ya judulnya, saya lupa, yang kakak adik pinjem-pinjeman sepatu itu loh. Ya, itulah kalau nggak salah judulnya apa, Children of Heaven kalau nggak salah. Nah, itu tuh ketika itu alhamdulillah sudah bisa mengajak teman yang dia belum berhijab, ya bisa dikatakan seleb kampus ya, yang lumayan populer di kampus, untuk bisa terlibat dalam kajian keputrian. Nah, dia sebagai MC. Terus kan gimana jam segini nggak ada pesertanya ya. Akhirnya kita hunting. Mulai di lantai 1, 2, 3 kita cari peserta. Nah, teman saya kan karena memang ya namanya dia belum terlalu paham ya. Akhirnya untuk menarik minat itu dia bilang, ayo nonton film ini, film percintaan, ayo film percintaan. Ya, seperti itu. Ini diantara kisah seru ya ketika di dakwah kampus tuh, Masya Allah. Jadi kalau hari ini anti ngerasa letih itu dinikmati aja. Kelak keletihan di kampus itu sangat dirindukan ya. Di kampus itu kesibukan anti di kampus itu nanti akan benar-benar akan menimbulkan satu energi tersendiri untuk dikenang. Oh, Masya Allah, saya dulu pernah begini ya, saya dulu pernah begitu dan lain sebagainya. Sampai hari ini setiap kali saya ngisi di LDK itu saya pasti menceritakan pengalaman zaman di kampus. Jadi semakin letih, semakin payah, semakin seru, semakin banyak nanti yang akan nanti ceritakan ya. Jadi hari ini dinikmati aja, disolusikan, dicari solusi terbaik bagaimana caranya agar kita bisa survive menjalani ujian dakwah ini. Letih mah wajar, namanya energi kita itu terkuras di situ. Justru bahagia kita letih di jalan kebaikan. Nah, kalau terkait dengan motivasi berdakwah, motivasi berdakwah saya benar-benar adalah Quran surah Muhammad itu. Ya, intang surullah yang surkum sabit ardamakum, itu benar-benar saya pegang. Ketika dulu di kampus saya pegang itu baik-baik, saya jalankan benar-benar dengan semangat lillahi ta'ala, maka Allah benar-benar saya merasakan pertolongan Allah terhadap aktivitas akademik khususnya dan aktivitas-aktivitas saya yang lain. Ya, merasa bahwa satu persatu doa itu dikabulkan oleh Allah begitu mudahnya. Setelah menikah ya, alhamdulillah dari pertama kali saya menjadi seorang murabbi ya, memiliki alaqah sampai hari ini alhamdulillah enggak pernah berhenti membina ya. Walaupun dalam aktivitas amal dakwah ada fase-fase di mana saya nggak punya amanah dakwah. Ya, ada fase-fase di mana memang saya tuh nggak ada aktivitas dakwah lah. Mulai dari zaman kuliah itu yang dari pagi-pagi ba'da subuh udah berangkat pulang malam,
karena memang di samping aktivitas di kampus, lalu juga aktivitas dakwah, juga aktivitas pembinaan ya, karena saya memiliki kelompok halaqah tadi, rekor terbanyak itu 6 kelompok itu. Ya, semenjak itu sampai sekarang alhamdulillah Allah selalu menjaga saya dengan adanya binaan. Karena bagi saya yang butuh dakwah ini adalah bukan adik-adik binaan saya, bukan objek dakwah saya, tapi yang butuh dakwah ini adalah saya pribadi. Dengan kita punya adik-adik binaan, dengan kita punya objek-objek dakwah, maka sebenarnya mereka itu yang akan menolong kita dari ketersesatan batin dan nafsu kita. Ketika kita ngomong, jangan lupa sholat malam, masa kita nggak menjalankan sholat malam, kita udah ngomong kayak gitu. Ya, maka sebenarnya itu adalah tazkirah buat kita sendiri. Jangan pacaran, masa kita pacaran kita ngomong kayak gitu? Ya, karena sesungguhnya ketika kita memiliki objek dakwah itu adalah cara Allah untuk menyelamatkan kita dari bahaya lisan kita sendiri, dari bahaya keliaran nafsu kita sendiri dengan cara seperti itu. Ya, alhamdulillah. Walaupun tentu lika-likunya itu luar biasa ya, pernah mengalami situasi juga yang hampir hampir hopeless gitu ya. Ada juga lah episode hopeless gitu ya. Awal-awal pasca kampus itu episode yang nggak mudah ya, di mana idealita itu berbenturan dengan realita. Nah, ini nanti kalau pasca kampus teman-teman pasti akan mengalaminya. Idealita kita sama realita ya. Terus juga pencarian jati diri yang dinamakan quarter life crisis ya, saya juga mengalami hal itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi saya bersyukur bahwa Allah mengizinkan saya mengalami hal seperti itu. Bahkan saya yang psikolog ini juga pernah depresi, ya, pernah ada episode depresi dalam hidup, ya, karena itu tadi antara realita sama idealita nggak sinkron. Belum sudah alhamdulillah punya ilmunya karena kuliahnya di psikologi, tapi masih belum terampil untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Cuman kata kuncinya adalah dalam kondisi apapun saya berusaha untuk tetap berada di jalan dakwah ini apapun yang terjadi, karena yang butuh adalah kita, yang butuh adalah saya. Lalu yang selanjutnya, setelah alhamdulillah Allah keluarkan dari situasi yang seperti itu, motivasi berdakwah saya hari ini adalah apa? Adalah agar saya itu punya celengan, saya punya tabungan nanti kalau pulang. Ya, lalu yang selanjutnya adalah agar saya bisa membeli kesulitan saya dengan amalan dakwah yang saya kerjakan. Ya, saya sama suami punya prinsip. Setiap kita itu memiliki beban yang sama. Mau dihabiskan dengan cara baik atau cara buruk, maka energi yang keluar ya sama-sama seperti itu. Bebannya ya sama aja. Maka pastikan bahwa kita senantiasa memilih untuk menghabiskan energi kita untuk berada di jalan kebaikan, untuk memikirkan orang lain. Bagi saya sama suami, kami punya prinsip bahwa daripada kita pusing mikirin masalah diri kita sendiri, masalah rumah tangga kita, lebih baik kita pusing memikirkan umat. Sehingga alhamdulillah, saya 13 tahun menikah ya, saya menikah umur 23, sekarang saya 36. Alhamdulillah atas izin Allah ya, saya merasa bahwa keterkabulan doa yang luar biasa, berkah yang luar biasa ya. Alhamdulillah selama 13 tahun menikah, Allah izinkan kami itu nggak pernah berantem ya, nggak pernah punya problem rumah tangga. Alhamdulillah, saya sama suami belum punya putra ya sampai sekarang, belum punya anak. Alhamdulillah, tapi dari hari pertama nikah sampai hari ini nggak ada alhamdulillah episode baper gitu ya, sedih gara-gara nggak punya anak, itu nggak ada ya. Jadi kita habiskan energi kita itu untuk mikirin umat aja lah. Kita nggak ingin energi kita habis untuk memikirkan masalah diri kita sendiri. Jadi kita ikhtiar bismillah. Dengan memikirkan umat, semoga Allah mengambil semua kesulitan kita. Itu motivasi terbesarnya sebenarnya. Sehingga dengan kayak begini ya, melakukan aktivitas dakwah, mendengarkan klien ya, alhamdulillah saya psikolog tapi saya tidak praktek. Saya tidak praktek secara profesional, tapi saya melakukan praktek secara sosial. Artinya mereka yang berkonsultasi kepada saya tidak dipungut biaya sama sekali, karena memang saya menganggap bahwa ya ini ikhtiar saya, dakwah saya dengan ilmu saya seperti ini. Kalau perkara maisyah ya, perkara
penghasilan, insya Allah melalui jalan yang lain. Jadi alhamdulillah setiap hari mendengarkan keluh kesah orang, ya, mendengarkan, berusaha menjadi perantara solusi dari Allah kepada orang lain. Di situ bagi saya justru saya banyak berpikir dan banyak bersyukur. Ya, alhamdulillah bukan saya dan suami yang harus mengalami ujian yang seperti itu. Saya nggak kebayang kalau misalkan harus kita yang mengalami ujian yang ajaib-ajaib kayak begitu. Jadi karena memang kita nggak mau ya, memang kalau misalkan dibilang motivasi berdakwah, sebenarnya motivasi berdakwah saya itu sangat egois sekali, jujur ya, sangat egois sekali. Saya ingin membeli kesulitan saya dengan aktivitas dakwah. Saya nggak mau diribetkan dengan memikirkan masalah pribadi. Oleh karenanya kita memilih untuk membuang energi kita itu untuk memikirkan problematika umat. Ya, jadi kalau dimotivasi berdakwah ya memang saya seegois itu. Karena nggak pengen, ya, nggak pengen ruwet urusan pribadi, lebih baik kita mikirin umat. Untuk siapa? Untuk Allah. Ya, karena sesungguhnya nanti kita akan berhadapan, ya, nanti di yaumil akhir, di yaumil mizan, ya, yaumil hisab, kita itu akan mempertanggungjawabkan amalan kita sendiri dan kita akan sangat egois. Ya, kita akan sangat egois, kita akan berusaha nyari syafaat kepada orang-orang gitu kan, untuk gimana caranya agar kita tuh selamat. Nah, oleh karenanya, karena nanti kita akan sangat egois, maka di dunia ini kita tuh jangan egois. Akan ada hari kita akan benar-benar mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Dan kalau di dunia ini kita tidak membantu orang dengan cara berdakwah, dengan cara mengajak orang pada kebaikan, maka nanti kita itu nggak ada satupun yang akan memberikan saksi kebaikan kepada kita. Ya, jadi mulai dari sekarang kita pikirkan umat agar Allah menolong kita, agar Allah mengambil semua kesulitan-kesulitan kita. Ya, itu ya, itu mir'ah ya. Motivasi egois, tapi egoisnya untuk akhirat. Ya. Jadi Allah nanti akan ambil insya Allah kesulitan-kesulitan kita. Yakin dengan itu. Insya Allah. Jazakillah khairan Ustazah. Wa jazakillah khair wa iyaki. Jazakillah Ustazah. Ya. Mungkin Mbak-mbak atau teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kepada Ustazah Nuri? Ini kesempatan yang berharga teman-teman semuanya, karena kita dengan bisa bertanya kepada Ustazah, kita juga bisa menambah semangat kita untuk kedepannya kita berdakwah di kampus ataupun di luar kampus. Adakah? Jika ada langsung, ya, silakan. Silakan untuk Mbak Amirah. Ya. Izin bertanya, saya tertarik tentang depresi yang tadi terkait juga sama disiplin ilmu antum. Jadi belakangan ini sering ada ini Ustazah, perkataan gitu. Depresi itu nggak ada kaitannya sama ikatan kita sama Allah, nggak ada keterkaitannya. Kita bukan berarti depresi itu kita nggak deket sama Allah. Nah, itu menurut antum sebagai pendakwah ini gimana menghadapinya gitu Ustazah? Atau juga menurut psikologis dari pandangan psikologis sebenarnya ini gimana sih Ustazah gitu? Itu sih. Oke, Cantika. Saya langsung jawab ya. Oke, saya jawab ya. Oke. Monggo Ustazah. Oke, jadi saya cerita dikit ya. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bersyukur sekali bahwa Allah pernah izinkan saya depresi ya. Ketika itu memang benar-benar depresi, ya benar-benar sampai merasa bahwa lebih baik mati aja gitu. Tapi nggak ada kepikiran untuk bunuh diri ya, alhamdulillah, karena alhamdulillah sudah dapat hidayah ya, jadi nggak ada kepikiran bunuh diri. Tapi memang, ya Allah, kalau misalkan memang saya di dunia ini nggak berharga, nggak berguna, lebih baik saya mati aja. Nah, tapi sebenarnya itu alasannya sangat sepele banget. Karena apa? Karena memang penyesuaian dengan peran baru, di mana saya pribadi punya idealita, punya harapan bahwa setelah lulus,
S2, setelah menikah saya pengen wira swasta gitu. Tetapi kan orang tua kan pasti punya ekspektasi ya, punya harapan gitu. Apalagi ngerasa bahwa sudah S2, masa tidak jadi dosen gitu kan. Qadarullah ternyata saya sebenarnya sebab depresi saya tuh receh banget ya. Kalau ceritain sama teman-teman tuh kayak gini, kamu kayak gitu doang stres ya. Tapi bagi saya itu prinsip gitu. Karena saya nggak pernah punya cita-cita ingin menjadi seorang pegawai, karena saya dari kecil, dari SD saya udah punya cita, saya pengen intinya pengen berwirausaha gitu ya, pengen punya usaha sendiri. Nah, qadarullah ternyata harus menjadi seorang pegawai ya, ketika itu baru calon pegawai negeri ya, di salah satu kampus negeri ya, menjadi seorang calon dosen. Itu saya depresi banget karena merasa kayak bahwa semua idealisme cita-cita yang saya pupuk dari kecil itu seolah-olah end ya, dengan status saya menjadi seorang CPNS. Di situ saya benar-benar pergolakan batin luar biasa. Saya barusan menikah, saya juga belum terlalu banyak kenal sama suami, jadi suami juga masih bingung gimana nge-treat saya. Setiap hari, alhamdulillah saya punya suami yang begitu sabar, ya. Suami saya hanya nganterin saya muter-muter kota, sepanjang muter-muter itu saya nangis terus ya. Setiap hari nangis gitu, karena ngerasa kayak saya udah gak punya harapan lagi, cita-cita saya sudah berhenti, semuanya sudah kandas dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin ya, Allah beri petunjuk. Jadi kalau ada yang bilang bahwa depresi tidak ada kaitannya dengan keimanan, saya agree disagree. Nah, menariknya gini. Dikatakan agree karena memang setiap kita muslimah ya, seorang yang bahkan mungkin sudah hijrah dan lain sebagainya tidak menjamin bebas dari problem psikologis. Entah itu depresi, entah itu mungkin sampai kepada gangguan kepribadian mungkin dan lain sebagainya. Tidak menjamin kita yang sudah menjadi seorang muslim, apalagi mungkin yang sudah hijrah dan lain sebagainya, itu bebas dari problem psikologis. Karena apa? Karena memang Allah sudah bersumpah ya dalam Quran surah As-Sam ya, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha ya, wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha, bahwa Allah itu bersumpah dengan jiwa kita, dengan kesempurnaan penciptaan jiwa kita ya, dan Allah sudah mengilhamkan potensi fujur dan takwa. Artinya dalam setiap kita itu punya kesempatan banget untuk mengalami situasi problematika psikologis ya, entah itu ya cuman sekedar depresi ringan atau sampai kepada gangguan kepribadian dan lain sebagainya. Karena apa ya? Karena memang Allah sudah mengilhamkan itu kepada jiwa kita, potensi fujur dan potensi takwa. Beruntunglah qad aflaha man zakaha, beruntunglah mereka yang senantiasa mensucikannya ya. Wa qad khaba man dasaha, maka dan rugilah mereka yang membiarkannya dalam keadaan kotor. Nah, artinya agree-nya itu karena apa? Karena setiap kita yang muslim muslimah yang bahkan OTW menuju mukminah, sudah hijrah dan lain sebagainya, enggak menutup kemungkinan bahwa mereka pun akan mengalami namanya problem psikologis. Disagree-nya adalah karena memang kalau saya sangat sepakat bahwa problematika itu memang ada hubungannya secara langsung, tidak langsung, besar ataupun kecil dengan kondisi keimanan seseorang. Nah, tetapi kadang seseorang itu atau bahkan mayoritas kita untuk bisa sampai kepada hikmah, untuk bisa sampai kepada ibroh, untuk bisa sampai kepada bahwa oh ini maksud Allah di balik semua kejadian ini apa dan lain sebagainya ya, kita itu butuh menetralkan hati dulu ya. Misalkan kita hari ini lagi sedih, kita tuh memang jangan dulu dipaksa untuk mengatakan bahwa kamu sedih kayak gitu pasti banyak hikmahnya kok gitu ya. Orang lagi sedih-sedihnya tuh disuruh mikirin hikmah gimana caranya kan. Jadi kita treat dulu dia sebagai seorang manusia biasa, bahwa dalam nafsu itu sendiri ada tingkatannya. Ada nafsu amarah bisu, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainah. Kalau kita lagi depresi-depresinya, lagi stres-stresnya, lagi
penuh dengan toksik ya, penuh dengan racun, penuh dengan sampah-sampah psikologis, penuh dengan dorongan-dorongan yang selama ini kita tahan, ya, maka kita berada dalam kondisi di mana kita berada dalam nafsu amarah bisu, bawaannya itu pengen yang nangis, pengen yang ngamuk, pengen yang marah, pengen yang berbuat yang enggak misalkan ya, seperti itu. Nah, terus sedangkan untuk bisa takwa, mengambil hikmah, mengambil ibroh dan lain sebagainya, ini kondisi nafsul mutmainah. Dari kondisi kita lagi nafsu amarah bisu, moro-moro ke nafsul mutmainah kan abot ya, berat gitu. Harus ngelompatin dulu fase yang dimana fase itu juga fase yang berat gitu, nggak semudah kita lompat tangga begitu aja ya. Oleh karenanya kita perlu dulu di tengah-tengah namanya nafsu lawamah ya, di nafsu lawamah. Nah, di nafsu lawamah ini baru kita bisa nanti menuju kepada nafsul mutmainnah. Jadi kalau misalkan apakah memang ada hubungannya? Ada hubungannya. Tetapi janganlah setiap kali mereka yang kayak gitu langsung kita bilang, oh kamu imanmu kurang, imanmu lagi turun, kamu lagi futur. Itu ada hikmahnya, tambah stres dia. Ya, kita dengarkan dulu, kita bawa dia menuju kepada tingkatan nafsu lawamah. Dari nafsu lawamah yang bawah menuju nafsu lawamah atas. Sudah nafsu lawamah atas, mudah untuk bisa merasakan menjadi nafsul mutmainnah. Ya insya Allah itu sih secara ringkasnya. Kalau misalkan terlalu panjang ini sampai tahajud juga ini ngomongin ya kalau bab tentang kesehatan mental ya. Insya Allah itu ya udah Cantika. Ya, syukran Ustazah, jazakumullah khair. Semoga bermanfaat. Jazakallah khair Ustazah. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita juga hampir jam 9 malam gitu. Jadi insya Allah untuk sesi tanya jawabnya dicukupkan dulu ya akhwati fillah. Kemudian Ustazah terima kasih banyak, syukron atas kesempatan malam kali ini bisa sharing, bisa berbagi pengalaman kepada kami semua. Untuk itu saya mohon izin Ustazah untuk foto bersama gitu Ustazah. Oke. Okay. Untuk panitia yang bertugas mungkin bisa disiapkan. Ya, teman-teman yang sekiranya bisa on cam silahkan on cam ya. Nanti coba saya kasih instruksinya. Ada lagi yang masih bisa on cam? Ditunggu. Sudah semua ya kira-kira? Oke, kita foto 1, 2, 3. Ya, lagi 1, 2, 3. Alhamdulillah, sudah. Jazakillah khairan semuanya. Jazakillah khairan juga kepada Timirah. Kemudian alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara pada grand closing Karimah tahun 2020 kali ini. Insya Allah apa yang sudah kita dapatkan pada kesempatan malam ini bisa kita terapkan pada kehidupan kita di kehidupan kita selanjutnya. Mulai dari hari ini, insya Allah kita akan menjadi sosok yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Syukur kasiran sekali lagi untuk Ustazah Nuri atas kesempatannya. Saya selaku MC mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja. Untuk mengakhiri closing Grand Karimah pada kali ini, saya ucapkan alhamdulillah, doa kafaratul majelis bersama-sama. Untuk terakhir kalinya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakillah khair, barakallahu fikum. Mohon pamit, tetap semangat semuanya ya. Iya, Ustazah.
Pamit, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.